Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengizinkan warganya untuk sholat Id berjamaah. Hal ini melihat data peta kasus COVID-19 di mana tidak adanya lagi zona merah. Namun, setiap daerah wajib memperhitungkan kapasitas jemaahnya sesuai acuan status zona masing-masing dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hasil koordinasinya dengan Forkopimda Jawa Timur terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah bagi seluruh warga. Berdasarkan data di Jawa Timur, karena tidak adanya lagi zona merah kasus COVID-19, warga pun diperbolehkan untuk menggelar sholat Id berjamaah dengan protokol kesehatan. Hal ini diserahkan pada masing-masing takmir masjid berwilayah. Selain itu juga, sesuai dengan pemetaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di setiap kelurahan, untuk daerah dengan zona oranye, maksimal hanya diperbolehkan 25% kapasitas jemaah. Untuk zona kuning, hanya boleh maksimal 50% kapasitas jemaah. Dengan catatan bahwa seperti yang semula disampaikan oleh tim dari BNPB, kalau nanti itu sholat di satu kampung, ya dari kampung itu, kampung lain tidak boleh ke situ. Menanggapi pernyataan Khofifah, Pemkot Surabaya yang sebelumnya sempat mengimbau warganya tak sholat berjamaah, akhirnya mengeluarkan surat edaran baru untuk memperbolehkan warga menggelar sholat Idul Fitri berjamaah. Teknis pelaksanaan juga tak jauh berbeda dari gubernur, di mana Pemkot mengacu pada status zona setiap kelurahan. Misal bila satu kelurahan dalam zona hijau atau kuning yang diperbolehkan hanya kapasitas 50% warga menggelar sholat berjamaah. Namun bila masih berada dalam zona oranye, maka kapasitas jemaah hanya diperbolehkan sebanyak 15% saja. Namun demikian, warga dihimbau untuk tidak berpindah kelurahan demi mengikuti sholat berjamaah. Keluarkan surat edaran sesuai dengan menteri ya. Di dalam aturan menteri itu, surat edaran menteri itu zona oranye tidak boleh sholat di rumah. Sehingga saya sampaikanlah surat edaran itu melanjutkan surat edaran menteri kepada seluruh warga. Pelaksanaan malam takbiran dan sholat Idul Fitri berjamaah juga diperbolehkan pemerintah Kota Pasuruan. Hal ini diterbitkan setelah Pemkot berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Satgas Covid setempat. Meski begitu, Pemkot menghimbau warga untuk wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan sholat Idul Fitri juga dibatasi waktunya hanya 30 menit saja untuk menghindari kerumunan. Karena itu pelaksanaan dibagi pada setiap masjid dan musola antar rukun warga. Kota Pasuruan diperbolehkan dan ukuran kita adalah PPKM Mikro. Kalau memang RT-nya itu merah, RT-nya itu kuning, ya pasti tidak kita rekomendasikan untuk menyelenggarakan sholat Id. Tapi kalau kuning, hijau atau apalagi hijau tentu boleh. Pihaknya akan memasang petugas gabungan dari TNI, Polri, Pol PP, Dishub di setiap masjid dan musola untuk menertibkan jika adanya kerumunan. Tim Liputan.